Ahmad dengan NIM 1031112-430-106 dari kelas 12 IF06. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kalkulus CLO1. Baik, kita mulai dengan nomor 1 ya. Di sini kita khusus materi terkait integral tak tentu dan integral tentu menggunakan berbagai teknik. Oke, untuk soal nomor 1. Di sini yang poin A, kita diminta untuk menghitung integral tak tentu dari sin X ditambah cos X kuadrat X per 1 ditambah sin X terhadap X. Di sini langkah pertama adalah mengubah bentuk kosinus kuadrat X menjadi 1 dikurangi sinus kuadrat X. Di sini kita menggunakan identitas trigonometri dasar ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, jadi ekspresi integral ini menjadi integral dari sin X ditambah dalam kurung 1 dikurangi sin kuadrat X per 1 ditambah sin X terhadap X. Nah, kemudian kita faktorkan nih pembilang 1 dikurangi sin kuadrat X menjadi dalam kurung 1 dikurangi sin X dikalikan dalam kurung 1 ditambah sin X. Sehingga integralnya menjadi integral dari sin X ditambah dalam kurung 1 dikurangi sin X dikali dalam kurung 1 ditambah sin X per 1 ditambah sin X terhadap X. Jika kita ini bisa mencari suku 1 ditambah sin X di pembilang dan penyebut, jadi kita ini tersisa integral dari sin X ditambah 1 dikurangi sin X terhadap X. Selanjutnya kita bisa menghilang sin X karena ada positif sin X dan negatif sin X. Jadi yang tersisa adalah integral dari 1 terhadap X. Nah, hasil dari integral 1 terhadap X adalah X ditambah C, di mana C adalah konstanta integrasinya. Nah, kita lanjut untuk poin B ya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menghitung integral tentu dari fungsi yang sama, yaitu sin X ditambah cos kuadrat X per 1 ditambah sin X dari batas bawah 1 sampai batas atas 10 terhadap X. Nah, oke. Karena ini adalah integral tentu dari fungsi yang sama seperti pada bagian A, hasil integral tak tentunya juga sama, yaitu X ditambah C. Nah, untuk integral tentunya kita tidak perlu menambahkan konstanta C. Jadi kita cukup mengevaluasi hasil integralnya di batas atas dan batas bawah lalu menguranginya. Ini disimbolkan dengan kurung siku X dari 1 sampai 10. Maka kita substitusikan batas atas 10 dikurangi substitusi batas bawah 1. Ini ya, 1. Jadi hasilnya adalah 10 dikurangi 1. Nah, berarti sama dengan 9 begitu. Kita lanjut untuk soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua, di sini kita diminta untuk mencari integral dari X per akar dari 4X dikurangi X kuadrat terhadap X. Langkah pertama ini kita melengkapi kuadrat dari melengkapi kuadrat pada penyebut dalam akar, kita punya 4X dikurangi X kuadrat. Kita bisa ditulis sebagai minus dalam kurang X kuadrat dikurangi 4X. Dimana untuk melengkapi kuadratnya, kita tambahkan dan kurangkan 2 kuadrat atau 4 di dalam kurungnya nih. Jadi menjadi minus dalam kurung X kuadrat dikurangi 4X ditambah kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ini akan hasilnya jadi akar dari 2 kuadrat dikurangi dalam kurung X dikurangi 2 kuadrat. Kemudian kita akan lakukan substitusi. Misalkan nih, T sama dengan X dikurangi 2, maka X sama dengan T ditambah 2 dan dt sama dengan dx. Nah, integral sekarang menjadi integral dari dalam kurung T ditambah 2 per akar dari 4 dikurangi T kuadrat terhadap T. Kita bisa pisahkan integral ini menjadi 2 bagian. Nah, integral T per akar jadi dari 4 dikurangi T kuadrat terhadap T ditambah integral
2 per akar dari 4 dikurangi T kuadrat terhadap T. Nah, untuk bagian pertama, integral T per akar dari 4 dikurangi T kuadrat, kita bisa menggunakan substitusi U sama dengan akar dari 4 dikurangi T kuadrat. Maka DU akan terkait dengan T dt. Hasilnya integral ini adalah minus akar dari 4 dikurangi T kuadrat. Nah, untuk bagian kedua, integral 2 per akar dari 4 dikurangi T kuadrat. Nah, ini adalah bentuk standar integral yang menghasilkan 2 dikalikan T per 2. Nah, kemudian kita substitusikan kembali T dengan X dikurangi 2. Jadi hasil akhirnya adalah minus akar dari 4 dikurangi dalam kurung X dikurangi 2 kuadrat ditambah 2 dikali arsi dalam kurung X dikurangi 2 per 2. Nah, 4 dikurangi dalam kurung X dikurangi 2 kuadrat, jika kita sederhanakan, akan kembali ke bentuk awal, 4X dikurangi X kuadrat. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah minus akar dari 4X dikurangi X kuadrat, ditambah 2 dikalikan arti dalam kurung X dikurangi 2 per 2, ditambah C. Nah, ini kurang kelihatan ya, ini ada C-nya. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, untuk soal terakhir di sini, kita diminta untuk menghitung integral tentu dari 3x ditambah 13 per x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dari batas bawah 1 sampai batas 5 terhadap x. Nah, oke, langkah pertamanya ini dekomposisi pecahan parsial ya. Kita faktorkan penyebut x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 menjadi dalam kurung X ditambah 3 dikalikan dalam kurung X ditambah 1. Maka pecahan 3X ditambah 13 per dalam kurung X ditambah 3 dikalikan dalam kurung X ditambah 1 bisa kita tulis sebagai A per X ditambah 3. Nah, ditambah B per X ditambah 1. Untuk mencari nilai A dan B, kita samakan pembilangnya. 3X ditambah 13 sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 1. Ditambah B dikali dalam kurung X ditambah 3. Nah, dengan menyamakan koefisien X dan konstantanya, kita dapatkan dua persamaan nih. A ditambah B sama dengan 3 untuk koefisien yang X-nya ya. Dan A ditambah 3B sama dengan 13 untuk konstantanya. Nah, dengan menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kita dapatkan A sama dengan minus 2 dan B sama dengan 5. Nah, oke. Nah, jadi integral menjadi integral dari minus 2 per X ditambah 3 ditambah 5 per X ditambah 1 terhadap X, kita bisa pisahkan menjadi dua integral. Nah, minus integral 2 per X ditambah 3 terhadap X ditambah integral 5 per X ditambah 1 terhadap X. Nah, hasil integral dari minus 2 per X ditambah 3 adalah minus 2 dikalikan nilai mutlak X ditambah 3. Hasil integral dari 5 per X ditambah 1 adalah 5, dikalikan nilai mutlak X ditambah 1. Nah, jadi hasil integral tak tentunya adalah minus 2 nilai mutlak X ditambah 3 ditambah 5 nilai mutlak X ditambah 1. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini nilai eksaknya hasil akhirnya 243 per 4. Nah, sekian demikian penjelasan untuk soal integral ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.